Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadifa Deza dengan NIM 2501636 dari Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia, Departemen Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu materi pada mata kuliah pengantar linguistik umum dengan judul Tataran Sintaksis. Tataran sintaksis terbagi menjadi 3 subtopik utama, yaitu yang pertama pengertian sintaksis, yang kedua alat sintaksis, dan yang ketiga satuan sintaksis. Namun, pada video kali ini saya hanya akan fokus menjelaskan 2 subtopik utama, yaitu pengertian sintaksis dan alat sintaksis. Oke, mari kita masuk ke dalam materinya. Yang pertama, pengertian sintaksis. Sebelum kita mengetahui pengertian sintaksis, ada baiknya kita mengetahui pandangan para ahli mengenai sintaksis. Menurut pandangan pertama dari Pateda, mengatakan bahwa sintaksis berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata san yang berarti dengan dan kata Latin yang berarti menempatkan. Jadi, secara etimologis, Pateda mengatakan bahwa sintaksis adalah menempatkan bersama-sama kata-kata menjadi kelompok kata atau kalimat. Menurut pandangan selanjutnya dari Chair pada tahun 2012 mengatakan bahwa sintaksis adalah salah satu subsistem linguistik yang mengkaji kata dalam hubungannya dengan kata lain atau satuan-satuan bahasa lainnya sebagai suatu satuan ujaran. Jadi, dari 2 pandangan para ahli tersebut dapat kita simpulkan bahwa sintaksis adalah salah satu cabang ilmu linguistik yang mempelajari hubungan antar kata dalam tuturan dan hubungan antar kata dalam kalimat yang terdiri dari beberapa tingkatan, yaitu frasa, klausa, dan kalimat. Yang kedua, alat sintaksis. Alat sintaksis adalah elemen-elemen penting yang digunakan untuk menyusun kata menjadi sebuah kalimat yang gramatikal atau sesuai aturannya sehingga akan bermakna jelas. Ada 4 alat utama sintaksis, yaitu yang pertama urutan kata, bentuk kata, intonasi, dan konektor. Nah, langsung saja saya akan menjelaskan lebih mendalam alat-alat sintaksis ini. Pertama, urutan kata. Urutan kata adalah penempatan kata dalam suatu deretan yang sesuai dengan aturan bahasa. Dalam bahasa Indonesia, penempatan unsur-unsur subjek, predikat, objek, keterangan, dan pelengkap sangatlah penting dalam menyusun suatu kalimat. Dalam bahasa Indonesia, unsur subjek, predikat, dan objek ini tidak bisa dipertukarkan atau dipindah tempatkan, kecuali unsur keterangan yang bisa dipertukarkan, yang dimana awalnya berada di akhir kalimat menjadi di awal kalimat. Contohnya pada kalimat saya mencuci piring tadi pagi, yang dimana kalimat ini berpola awal SPOK bisa berubah menjadi ke SPO. Kata tadi pagi yang berupa keterangan bisa dipindah tempatkan di awal kalimat sehingga menjadi tadi pagi saya mencuci piring, yang dimana pola ini menjadi KSPO. Jadi dapat dilihat bahwa perbedaan penempatan urutan kata dapat menimbulkan perubahan makna atau perbedaan makna. Contoh-contoh selanjutnya pada penggunaan urutan kata sebagai alat sintaksis dapat kita lihat pada contoh-contoh berikut ini, yaitu pada kata Ninuk melirik Dino, di sini Ninuk sebagai pelaku atau subjek dan Dino sebagai objek atau sasaran. Nah, di kalimat kedua, Dino melirik Ninuk, Dino berubah menjadi subjek atau pelaku dan Ninuk sebagai objek atau sasaran. Pada jenis berikutnya yaitu segitiga tidak sama dengan 3 segi, mata air tidak sama dengan air mata, dan jam 3 tidak sama dengan 3 jam. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa perbedaan penempatan urutan kata bisa menimbulkan perbedaan makna. Yang kedua, bentuk kata. Bentuk kata sebagai alat sintaksis ditentukan oleh afiks. Apabila bentuk kata berbeda, maka maknanya juga berbeda. Contohnya pada kedua kalimat ini, yaitu Rani mencium ibu dengan Rani dicium ibu. Pada 2 kalimat ini, kata cium ditambahkan dengan prefiks me pada kalimat pertama dan prefiks di pada kalimat kedua, sehingga kedua kalimat ini memiliki makna yang berbeda. Pada kalimat pertama, Rani sebagai subjek atau pelaku dan ibu sebagai sasaran. Nah, di kalimat kedua, kata Rani sebagai objek.
dan ibu berubah menjadi pelaku. Bentuk kata juga berhubungan dengan proses gramatikal dan morfologis seperti reduplikasi dan afiksasi. Contohnya pada kedua jenis contoh ini. Sayur beli ibu. Di sini bukan gramatikal karena kata sayur bukanlah pelaku sehingga tidaklah logis. Yang kedua yaitu sayur dibeli ibu. Di sini sudah gramatikal karena sudah menambahkan prefiks di pada kata beli. Contoh selanjutnya yang pertama yaitu jangan lupa membawa buku itu. Di sini bermakna membawa satu buku. Pada kalimat kedua, jangan lupa membawa buku-buku itu. Sehingga bermakna membawa lebih dari satu buku atau disebut dengan reduplikasi. Jadi dapat dilihat bahwa perbedaan bentuk kata akan menimbulkan makna yang berbeda. Alat sintaksis yang ketiga yaitu intonasi. Intonasi menjadi salah satu alat yang sangat penting dalam sintaksis. Karena dengan intonasi kita bisa membedakan yang mana kata, frasa, klausa, dan kalimat. Dalam bahasa lisan, intonasi ditandai dengan naik turunnya nada, tekanan, dan jeda saat berbicara. Dalam bahasa tulis, intonasi ditandai dengan adanya tanda baca seperti tanda titik, koma, tanya, dan tanda seru. Penggunaan intonasi sebagai alat sintaksis dapat dilihat pada kedua contoh berikut ini. Pada contoh pertama, adanya 3 kalimat yang menggunakan tanda baca yang berbeda sehingga memiliki makna yang berbeda. Pada contoh pertama menggunakan intonasi deklaratif, pada kalimat kedua menggunakan intonasi interrogatif, dan kalimat ketiga menggunakan intonasi imperatif. Pada contoh selanjutnya, pada kalimat pertama dan kedua adanya penggunaan tanda baca koma yang menimbulkan intonasi yang berbeda dan makna yang berbeda. Pada kalimat pertama, menurut cerita, Ibu Siti adalah wanita tercantik di desa itu, yang dimana kalimat ini bermakna dari suatu cerita. Sementara itu, pada kalimat kedua, menurut cerita Ibu, Siti adalah wanita tercantik di desa itu, yang dimana kalimat ini bermakna bahwa cerita ini berasal dari ibu. Alat sintaksis yang keempat adalah konektor. Konektor adalah alat yang berfungsi untuk menghubungkan konstituen satu dengan konstituen yang lainnya. Konektor ini biasanya berbentuk kata tugas atau konjungsi. Berdasarkan sifat hubungannya, konektor dibedakan menjadi 2 jenis. Yang pertama yaitu konektor koordinatif, yang menghubungkan 2 konstituen yang kedudukannya sama atau sederajat. Contohnya konjungsi dan, atau, dan tetapi. Yang kedua, konektor subordinatif, yang menghubungkan 2 konstituen yang kedudukannya tidak sama atau tidak sederajat. Contohnya konjungsi kalau, meskipun, dan karena. Penggunaan konektor sebagai alat sintaksis dapat dilihat pada contoh-contoh berikut ini. Pada kalimat pertama dan kedua, Rani dan Sarah pergi berenang. Kamu bisa memilih apel atau jeruk. Ini merupakan penggunaan konektor koordinatif karena menghubungkan 2 konstituen yang sama atau sederajat. Rani dan Sarah, apel atau jeruk merupakan kedudukan yang sama. Pada contoh yang kedua, meskipun hujan kami tetap pergi sekolah. Ayah tidak masuk kerja karena sakit. Konjungsi meskipun dan karena ini merupakan konektor subordinatif karena tidak memiliki kedudukan yang sama. Hujan dengan pergi sekolah itu tidak sama. Tidak masuk kerja, sakit, itu konstituen yang tidak sama. Penggunaan konektor juga ditandai dengan kata tugas preposisi. Contohnya pada kalimat ibu pulang dari pasar. Dari merupakan konektor. Dan kalimat kedua, aku tinggal di Surabaya. Di juga merupakan konektor. Selanjutnya, subtopik yang ketiga adalah satuan sintaksis yang terdiri dari kata, frasa, klausa, dan kalimat. Namun pada video kali ini saya tidak menjelaskan secara rinci subtopik dari satuan sintaksis ini karena saya lebih fokus pada materi pengertian sintaksis dan alat sintaksis. Baiklah, sekian dari saya. Apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian materi, saya mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.